Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.3 GLB dan GLBB kelas 10 pertemuan 1 dengan KD 3.3 menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Bab 4 adalah gerak lurus. Subbab yang akan kita pelajari ada 5. Yang A, jarak dan perpindahan. Yang B, kelajuan dan kecepatan. C, gerak lurus beraturan disingkat GLB. D, percepatan. Dan E, gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Pada bab ini Anda akan diajak untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip kinematika. Pada bab ini Anda akan diajak untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip kinematika dan dinamika benda titik dengan cara menganalisis besaran fisika pada gerak dengan kecepatan dan percepatan konstan. Nah, di sini yang intinya kita adalah di poin ini, yaitu gerak dengan kecepatan konstan itu dikenal dengan GLB. Kemudian dengan percepatan konstan ini dikenal dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan GLBB. Gerak lurus beraturan GLB. Gerak lurus beraturan GLB. Sekali lagi saya ulang, dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Baik, kita mulai. Pernahkah Anda melihat atau mengamati pesawat terbang yang mendarat di landasannya? Berapakah jarak tempuh hingga pesawat tersebut berhenti? Ketika Anda menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian tertentu, berapa waktu yang dibutuhkan hingga mencapai permukaan tanah? Semua pernyataan tersebut berhubungan dengan gerak yang akan dibahas pada bab ini. Dalam bab ini, Anda akan mempelajari gerak satu dimensi tanpa memperdulikan penyebabnya atau disebut dengan gerak lurus. Oke, kita akan pelajari yang pertama adalah gerak lurus. Sebagai contoh, sebuah mobil yang bergerak pada lintasan yang licin dengan kecepatan tertentu, Anda dapat menentukan seberapa cepat mobil tersebut melaju dan seberapa jauh jarak yang dapat ditempuh dalam selang waktu tertentu. Untuk lebih mempermudah dalam memahami materi gerak dalam satu dimensi, pelajari bahasan-bahasan pada bab ini dengan seksama. Soal pramateri. Seperti biasa, kita dituntut untuk menjawab ini. Anda bisa jawab dulu di kertas coretan atau yang lain. Jangan langsung di kertas yang permanen, artinya biar bisa dibetulkan. Oke. 1. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai gerak. 2. Bisa jawab dulu, ditulis. Nah, setelah selesai lanjut baru yang kedua. Dalam kondisi bagaimana suatu benda dikatakan bergerak lurus? Oke, bisa dijawab dulu. Setelah itu yang ketiga, apakah yang Anda ketahui mengenai kecepatan, kelajuan, jarak, perpindahan, percepatan, dan perlajuan? Jelaskan.
Hati-hati, di sini ada kecepatan, kelajuan, gandeng ya. Di sini ada percepatan dan perlajuan gandeng ya. Ini apa yang Anda ketahui? Bisa dicatat dulu. Setelah selesai kita lanjut berikutnya. Sebenarnya semua benda yang ada di alam semesta dapat dianggap sebagai sebuah benda titik atau disebut partikel. Ukuran sebuah partikel tidak memiliki batas, yang artinya semua benda termasuk bumi pun dapat dianggap sebagai partikel jika dilihat dari galaksi yang jauh. Jadi, ketika mempelajari bab ini, Anda dapat menggunakan partikel sebagai model untuk benda yang bergerak jika efek dari rotasi dan perubahan bentuk benda dapat diabaikan. Sebelum Anda dapat menerangkan gerak pada sebuah partikel, ada baiknya Anda mengenal terlebih dahulu besaran fisik perpindahan, kecepatan, kecepatan dan percepatan ini ya. Setelah itu, Anda dapat memperluas ilmu Anda mengenai gerak dari sebuah partikel dalam bidang vertikal. Vertikal gimana? Berdiri apa tidur vertikal? Berdiri, sumbu Y ya. Kalau pada koordinat kartesius. Dalam bab ini, semua variabel dituliskan dalam bentuk skalar, sehingga variabel yang termasuk besaran vektor dapat dianggap sebagai besarnya saja. A. Jarak dan perpindahan. Ingatkah ketika Anda pergi ke sekolah melewati jalan yang biasa Anda lewati? Tahukah Anda berapa jauhkah jarak yang Anda tempuh dari rumah hingga ke sekolah Anda? Berapa perpindahannya? Kemana arahnya? Mungkin jawabannya akan berbeda-beda antara Anda dan teman Anda. Akan tetapi, tahukah Anda maksud dari jarak dan perpindahan tersebut? Maksudnya akan tetapi, tahukah Anda maksud dari jarak dan perpindahan tersebut? Jarak dan perpindahan adalah besaran fisika yang saling berhubungan dan keduanya memiliki dimensi yang sama, tetapi memiliki makna fisis yang berbeda. Nah, di sini jarak merupakan besaran skalar. Nah, ini. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Jarak tidak punya arah, vektor punya arah. Nah, ini ada gambar 3.1. Roni perpindahan Roni yang sedang berlari. A 10 meter, C 5 meter, B. Ingat-ingat ya. Maksudnya gimana? Roni berlari dari A ke B, kemudian berbalik ke C. Jadi kalau saya gambarkan lagi biar satu halaman ya, biar jelas. Nah, ini gini. Ini Roni bergerak, ini A, ini B. Dari A menuju B dia. Nah. Kemudian berbalik ke C, balik mutar ke C dia. Berputar menuju ke C. Ini C misalkan. Jarak yang ditempuh Roni adalah panjang lintasan A ke B yakni 15. Kemudian ditambah B ke C yakni 5. Jarak. Nah, ini saya perlihatkan dulu. Oke. Ini 10. Ini 10.
kemudian ini 5. Berarti jarak tempuhnya berapa? Jaraknya adalah A ke B ditambah B ke C. Karena Roni bergerak dari A ke B menuju C, maka AB ditambah BC. AB-nya berapa? 15 kan? Di sini 10, di sini 5 kan 15. Tambah BC sama dengan ini 5. Berarti hasilnya adalah 20 jarak tempuh Roni. Jarak yang dimaksud di sini adalah panjang lintasan yang dilalui Roni. Nah ini arti dari jarak. Seluruh panjang lintasan yang ditempuh. Itu artinya jarak. Jadi jarak adalah seluruh. Saya tulis di bawah, tidak apa-apa. Catatan. Satu, jarak seluruh lintasan yang ditempuh. Ini. Kemudian, jadi lanjut berikutnya, bagaimana dengan perpindahannya? Nah ini. Terus gimana? Berpindah nggak Roni? Berpindah. Perpindahan Roni mana? Akhir kurangi awal. Hanya sekian saja. Ini perpindahan. Berapa perpindahannya? 10. Ini jarak. Sekarang perpindahan. Yaitu 10. Diperoleh dari mana? Dari akhir. Akhirnya berapa? C sampai dengan A. C sampai dengan A. Atau A sampai C. Nah ini. Nah ini. Perpindahan seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Perpindahan merupakan besaran vektor. Sehingga perpindahan Roni hanya dilihat dari perubahan kedudukan. Pertama A, kemudian D, akhirnya C. Berarti posisinya adalah dari A ke C begitu. Perpindahan adalah posisi akhir dikurangi awal. Ini namanya perubahan kedudukan. Kita lanjut berikutnya. Udah tahu ya apa arti jarak? Jarak seluruh lintasan. Jadi Roni lintasan dari A ke B 10, 5 lagi 20. Sekarang perpindahan posisi akhir kurangi awal. Akhirnya C, awalnya A, hanya 10. Oke, jelas? Kita lanjut berikutnya. Contoh 3.1. Sebuah mobil bergerak sejauh 80 km ke timur. Nah, ini timur. Arah kompas ya. 80, jrek 80. Berbalik 30 ke barat, putar dia. Trek ke sini. Tadi berarti dari A ke B menuju C. Tentukan jaraknya ya tadi. Jarak seluruh lintasan yang ditempuh. Jadi A 80 jaraknya berarti seluruh lintasan. Jumlahkan semua. 80 tambah 30. 110. Nah, ini kan. Sekarang kalau perpindahan akhir kurangi awal. Perubahan kedudukannya berapa?
akhir dengan awal. Ini kan berarti C dengan A. Berarti 50 dari mana? 80 kurangi 30. 50. 80 kurangi 30. 50. Tapi harus tahu di sini diminta arahnya kemana. Masih sebelah timur dia. Masih di timur. Di sini awalnya di sini. Bukan arah menuju ke barat, dia di timurnya posisi awal gitu maksudnya. Ya, jelas? Kita lanjut berikutnya. B. Kelajuan dan kecepatan. Ketika Anda mengendarai sebuah mobil atau motor, pernahkah Anda memperhatikan jarum penunjuk pada speedometer? Nah, kalau yang digas makin cepat speedometernya, jarumnya menunjuk angka yang besar. Kalau Anda pelankan, motor Anda gasnya kecil, maka speedometer juga menunjuk ke angka yang kecil. Itu namanya speedometer. Kalau belum tahu silahkan dilihat sepeda motornya. Yang ada tulisannya begini kalau sepeda motor. Begini. Bundar begini. Terus ada tulisan kilometer per hour. Nah, ini ada gambarnya di sini. Bisa lupa ini. Nah, ini. Nah, yang seperti ini nih di mobil nih. Speedometer alat ukur kelajuan. Nah, ini jarum penunjuk 0. Setelah digas dia naik seperti ini. Motor Anda kalau berhenti ya 0. Tapi kalau pas berjalan Anda bisa lihat kecepatannya berapa. Kecepatannya 60 km per jam, itu salah. Yang betul kelajuannya. Karena kecepatan itu harus menunjukkan ke arah. Sedangkan speedometer tidak mampu menunjukkan arah. Dia hanya mampu menunjukkan besarnya lajunya saja. Jadi tidak sampai ke arahnya. Itu namanya kelajuan. Lanjut berikutnya. Menunjukkan nilai apakah yang tertera pada speedometer tersebut. Apakah kecepatan atau kelajuan? Sudah saya jawab ya. Apa berarti? Iya, kelajuan. Dua besaran turunan ini sama jika dipandang dari segi satuan. Satuannya sama loh, kilometer per jam, meter per sekon. Satuan SI-nya adalah meter per sekon. Jadi kelajuan satuannya adalah meter per sekon, SI-nya, kecepatan juga. Bedanya ini skalar, ini vektor. Ini pada speedometer. Itu kelajuan. Kalau kecepatan apa? Harus ada arah. Anda baru bilang, saya melaju berapa kecepatanmu? Kecepatanku 40 km per jam arah ke timur. Lah itu baru kecepatan. Paham? Lanjut berikutnya. Kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Sudah ya tadi. Nilai yang terbaca pada speedometer adalah nilai kelajuan. Karena yang terbaca hanya nilainya, sedangkan arahnya tidak. Artinya tidak ditunjukkan oleh alat tersebut. Nah, ini speedometer tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, dia hanya mampu menunjukkan kelajuan saja, ya. Ini hanya mampu menunjukkan kelajuan. Namanya mengukur kelajuan. Satuannya adalah kilometer per hour. Hour itu jam. Kilometer per jam. Kilometer kalau SI-nya kan meter, jam itu sekon. Nah, ini satuannya SI, ini satuannya tertera pada speedometer, namanya kelajuan atau laju. Lanjut berikutnya. Kelajuan rata-rata. Ketika Anda berlari pada sebuah lintasan,
Pernahkah Anda merasakan bahwa waktu yang diperlukan untuk melewati lintasan tersebut berubah-ubah? Misalkan, Anda dapat menempuh jarak 120 meter pada waktu 60 sekon. Kemudian Anda mempercepat lari sehingga menempuh jarak 150 meter dalam waktu juga 60 sekon, berarti lebih cepat. Karena di sini hanya menempuh 120, ini 150, naik kan jarak yang tempuh. Jadi semakin cepat. Jadi semakin cepat itu berarti semakin kelajuannya semakin besar. Saya keliru tadi bilangnya cepat, takutnya Anda bilang kecepatan ya. Lajunya semakin besar berarti. Karena energi Anda berkurang, Anda mampu menempuh, yang ketiga malah pelan ini, hanya 100 meter. Malah waktunya 120 sekon. Nah, kelajuannya berarti berapa rata-ratanya? Nah, ini kelajuannya. Jumlah semua, jarak tempuhnya, jumlah semua waktu yang digunakan untuk seluruh waktu tadi. Jadi ini 120 dan tadi 120 kemudian berapa lagi 150 kemudian 120 dijumlahkan semua ini maaf ini sekon ya, salah, yang 100 meter 120 dan 150. Dan untuk yang sekon waktunya, nah ini tadi berapa, 60 sekon ini 60 sekon, kemudian 60 sekon lagi ini, kemudian 120 sekon ini. Totalnya adalah 120 ditambah berapa? 150 dan ditambah 100, 370. 60 ditambah 60 tambah 120, 240. Dibagi 370 dengan 240. Maka ketemunya adalah berapa? 1,54 meter per sekon. Nah, ini yang dimaksud dengan kelajuan rata-rata. Jadi kalau mau merumuskan kelajuan rata-rata ini sigma. Jadi catatan ya. Kelajuan rata-rata nanti ada dua ya, kelajuan sesaat dan rata-rata. Yang rata-rata atau disingkat dengan V gini ya, dikasih strip, enggak apa-apa, kasih gini ya untuk huruf kecil. Maka V rata-rata dan di sini rata-rata gitu ya, sama dengan sigma dari total dari V seluruhnya per sigma dari T. Jadi di sini kalau ada kelajuannya, misalkan ada 3 kayak di atas, ya tinggal jumlahkan di sini. Berarti laju 1 ditambah laju 2 ditambah laju 3. Kalau ada banyak ya tinggal teruskan gini. Dibagi dengan total seluruh waktu, berarti T1 ditambah T2 ditambah T3. Kalau ada 4 dan seterusnya ya tinggal nambah dan seterusnya. Begini cara mencari kelajuan ya. Ini adalah kelajuan rata-rata. Lanjut berikutnya. Nah, ini sudah ada rumusnya ternyata di sini. Kelajuan rata-rata adalah jumlah jarak yang ditempuh
dalam selang waktu tertentu. Secara matematis dapat ditulis dalam persamaan berikut. Kelajuan rata-rata adalah jumlah jarak yang ditempuh dibagi seluruh waktu tempuh. Dari persamaan kelajuan rata-rata menunjukkan bahwa tidak ada benda yang memiliki kelajuan yang tetap atau konstan. Sebuah benda hanya memiliki kelajuan rata-rata dari jumlah kelajuan yang dimiliki dalam selang waktu tertentu. Kecepatan rata-rata. Nah, ini tadi kelajuan itu skalarnya, sekarang kita vektornya, yaitu kecepatan. Karena tadi sudah dikatakan satuannya sama, bedanya dia di sini adalah vektor, ada arah. Kalau speedometer tidak punya arah, ya. Lanjut berikutnya. Seperti pembahasan sebelumnya, kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perbedaan secara fisik ini berlaku juga pada kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah besarnya perpindahan sebuah benda dalam selang waktu tertentu. Secara matematis, persamaan kecepatan rata-rata dapat dituliskan begini. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi selang waktu, atau diberi simbol V-nya adalah V ada ininya, strip di atasnya. Kalau catatan lagi, simbol dari kelajuan itu hanya begini, strip. Tapi kalau kecepatan begini. Mau rata-rata tulis saja sini rata-rata. Ini juga rata-rata gitu. Nih, kenapa Bu ini delta X? Boleh pakai delta R? Boleh. V rata-rata itu yang lengkapnya adalah delta R per delta T. Bu kok R, Bu? R itu perpindahan. Nah, karena di sini kita hanya baru bicara satu dimensi ke sumbu X saja. Jadi boleh begini, delta X per delta T. Boleh namanya Vx. Boleh V delta Y per delta, boleh delta Y per delta T. Ini namanya Vy. Ini juga boleh. Ini delta X. Begini. Bu, saya V delta X boleh, bebas. Bu, saya mau delta R, Bu, boleh. Kalau delta R gimana? Ini, mau lengkapnya, V-nya berarti delta R berarti V sama dengan delta X per delta T, I ke arah sumbu X ditambah delta Y per delta T, J, begitu. Ini untuk 2 dimensi. Yang kita baru ini saat ini 1 dimensi, ini untuk 1 dimensi ke sumbu X saja. Kita lanjut berikutnya. Nah, ada soal nih, solusi cerdas. Grafik berikut menunjukkan kecepatan benda yang bergerak lurus dalam selang waktu 40 sekon ini. Jarak tempuh benda tersebut adalah ini V. Jaraknya pakai rumus luas trapesium. Nah, ini ada tips ya. Saya beri tips catatan. Nah, untuk menentukan jarak, ya, jarak dari grafik V terhadap apa ini T sama dengan luas
daerah di bawah grafik atau dikenal dengan raster. Gak klaster loh ya, raster. Nah, ini mana ini luas daerah di bawah grafik ini. Cerak 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 cerak. Bu, saya mau 2 luas, Bu. Oke, ini luasan 1, ini luasan 2. Luasan 1 kita cari persegi ya, panjang kali lebar. Kita hitung 10 kali berapa? 15. Berapa? 150. Sekarang yang segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya berapa? 10 sama 40, 30 loh ya, bukan 40. Tingginya 15. Nah, gini coret trek 15 kali 15 225. Berarti totalnya tek ditambah tek adalah 150 ditambah 225. Berarti 573. Nah, sama kan? Begini caranya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, contoh 3.2. Tentukan kecepatan rata-rata dari benda jika diberikan data grafik seperti ini. Posisi awal saat T sama dengan 0, yakni 40. Nih T0. Tulis saja enggak apa-apa. Diketahui saat T1 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 40. Tuh, sekarang saat T2 gitu. T2 sama dengan berapa ini? Ini kan 0 berarti. T2 40, berarti X2 berapa? 100. Gini ya. Nah, suruh mencari kecepatan rata-rata, ditanya. Tadi kan sudah V rata-rata. Kecepatan kan dijawabnya gini tadi, jawab. V sama dengan delta X per delta T. Delta itu akhir kan? Akhirnya kan 2 kurangi 1. Ini berarti ya T2 kurangi T1. Nah, kita masukkan X2 100. X1 40. T2 40. T1 0. 100 kurangi 40 60. Dibagi 40. 0 crek. 6 bagi 2 3. 4 bagi 2 2. 3 per 2. 3 per 2 berapa? 1,5. Nah, sama kan? Nah, ini. Bisa? Lanjut berikutnya. Persamaan 3.1 berlaku juga untuk menentukan kecepatan rata-rata yang berbentuk persamaan fungsi. Misalkan perpindahannya begini, maka kecepatan rata-ratanya juga seperti ini. Dengan Xn adalah perpindahan saat Tn dan Xn-1 perpindahan saat T-1. Berikutnya. Nah, ini soalnya seperti ini. Contoh 3.3. Sebuah benda bergerak mengikuti persamaan seperti ini. X sama dengan 2T pangkat 2 plus 4T min 2. Diketahui X perpindahan yang ditempuh benda dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan kecepatan rata-rata saat T1 dan T2. Caranya kan ya tadi. Untuk T sama dengan 1 gitu. Jadi untuk begini kalau ngerjakan kayak saya segini.
Maka X1 sama dengan gini. Maaf, saya ganti dulu ya. Untuk T1 sama dengan berapa ini? 1 sekon. Sekonnya jangan S ya, segitu. Kenapa? Karena takutnya 15 nanti, seperti angka 5. Maka X1 sama dengan 2T pangkat 2 plus ini di breakdown ke sini. Nah ini 4T min 2. Diganti angka T, diganti T-nya dengan angka 1. Berarti 2, 1 pangkat 2 plus 4T. Nah, 4T, 4 kali 1 min 2. Nah, begini. 2 kali 1 kuadrat, 1. 4 kali 1, 4. Min 2. Berarti 2 kali 1, 2 ditambah 4, 6. 6 min 2. 6 min 2 adalah 4. Sekarang untuk T2. Untuk T2 sama dengan berapa ini? 2 sekon. Ini di soal kok. 2 sekon, tinggal nulis saja. Maka X2 masukkan ke rumusnya tadi. Tulis dulu rumusnya. 2 T pangkat 2 min 4T min 2. Maka kita tulis 2, T-nya diganti angka 2. Kuadrat min 4 kali 2 min 2. 2 tetap 2 pangkat 2. 4 kali 2. 8 min 2. 2 kali 4, 8 min 8. Ini plus min 2. 8 tambah 8, 16. Kurangi 2, 14. Nah ini. Sama kan? Nah ini ketemunya yang ini. Yang ini. Kemudian yang 14 ketemunya adalah yang ini. Kemudian dimasukkan ke persamaan. 14 kurangi 4 adalah 10, 2 kurangi 1, 1. Berarti 10 per 1 adalah 10. Oke, ini ada lagi satu kali lagi solusi cerdas. Contoh soal ya. Gambar berikut melukiskan perjalanan A ke C melalui B. Jadi dari A menuju B baru ke C. Nah ini A, B baru ke C. Jarak AB 40. Jarak ditempuh dalam waktu ini S1, ini T1 gitu. T-nya berapa? Iya, setengah jam, 0,5 jam. Ini 40 kilometer. Kemudian BC, berarti kita sebut saja S2. Berapa? 30 kilometer. Kemudian T2-nya. T2-nya berapa? T2-nya 2 jam. Nah, begini. Terus besarnya kecepatan rata-rata perjalanan adalah, maka ini ada Anda mau pakai cara tadi boleh, sama aja, mau gini juga boleh. Ini cara lain. Perpindahan, ya kita cari kalau kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Berarti kita cari perpindahan dulu. Perpindahannya kan berarti ini. Nah ini AC, ini perpindahan dari akhir kurangi awal. Ini delta S, katanya disebut delta S atau perpindahan. Nah perpindahannya bagaimana? Perpindahannya berarti Pitagoras. 40 kuadrat, 30 kuadrat. 40 kuadrat kan berapa? 1602.
30.902 akar. Berarti kan 16 tambah 9 25. Nolnya 2. Akar 25 kan 5. Nolnya 150. Ini perpindahan. Nah ini perpindahan. Sekarang seluruh waktunya tinggal T1 ditambah T2. Setengah ditambah 2 berarti 2,5 masuk ke sini. 50 dibagi 2,5 adalah 20 km per jam. Jawabannya E. Demikian anak-anakku materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu pada KD 3.3 GLB dan GLBB kelas 10 pertemuan 1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.